Hai Anandians, kembali lagi di Goodcast. Goodcast, good news for you. Nah, perkenalkan, aku William. Aku Kalisa. Jadi hari ini kita punya bintang tamu yaitu Pak Shiron. Halo. Pak. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, jadi kita hari ini pengen nanya-nanya beberapa hal nih ke Pak Shiron. Boleh mulai aja? Ya, yang pertama, kan Bapak ngajar di SMA ini jadi guru PKN lah ya Pak? Betul. Nah, boleh kali Pak ceritain sedikit pengalamannya menjadi guru PKN? Oke, jadi masuk Ananda tuh 2023. Waktu itu posisi after lulus, fresh graduate banget. Jadi kebetulan sebelum lulus tuh udah ngajar di salah satu MTS di Jakarta Barat. Kemudian break 2 bulan karena mau coba cari sekolah yang baru gitu ya. Kemudian ketemulah di Instagram ada sekolah yang lagi cari lowongan pekerjaan PPKN di Bekasi. Dan sebetulnya secara latar belakang sekolah, latar belakang yayasan tuh belum tahu. Terus masuk sini dan ya mulai merasakan nyaman gitu ya. Kemudian happy, kemudian juga ya banyak hal-hal baru yang dapat di sini lah. Jadi semuanya berawal dari IG tuh guys. Nah, terus yang kedua, kenapa Bapak memilih untuk menjadi guru PKN Pak? Satu, karena habit di rumah tuh papa atau ayah sering banget waktu kecil bukan nontonin kartun tapi malah ditontonin berita, kemudian kabar-kabar politik, jadi kayak menarik gitu dan keterusan sampai sekolah dan akhirnya pilih jurusan PKN. Sebetulnya jurusannya politik, terus gak terima di UI, kemudian ngambil PKN di UNJ dan alhamdulillah terima kayak gitu. Wow, hebat sekali ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak gimana sih cara menanamkan rasa nasionalisme ke siswa-siswa Ananda untuk zaman sekarang? Oke, jadi kalau bicara nasionalisme itu kan nggak hanya textbook atau tekstual ya. Orang baca tentang nasionalisme, pergerakan Bung Karno dan lain-lain, terus kemudian jadi cinta tanah kan enggak. Tapi bagaimana kalian punya kepekaan terhadap sekitar, dan paling penting adalah care sih sama lingkungan. Jangan sampai apatis, jangan sampai nggak peduli, jangan sampai ada hal-hal yang di sekitar kamu tuh nggak, ya bodo amat gitu-gitu. Itu kayaknya seolah-olah kita sebagai manusia, hati kita kayak nggak berfungsi karena kita nggak peduli, kita nggak care, kita apatis terhadap lingkungan sekitar, apalagi soal negara. Jadi yang paling penting adalah belajar secara kontekstual, nggak hanya lewat buku, tapi juga lewat realitas sekitar. Seperti itu. Oh iya, dengar-dengar Pak Shiron punya bisnis tour travel ya? Boleh kali spill dikit-dikit? Oke, kalau bicara tour travel, Pak Shiron udah mulai dari kampus semester 5 waktu itu ya pelan-pelan jadi guide atau tour leader. Usaha kecil-kecilan gitu ya Pak? Masih kerja sama orang. Jadi dulu Pak Shiron kerja di salah satu kantor di Tangerang, kemudian ya ikut trip gitu-gitu ya, ke Bali, ke Dieng biasanya, atau paling sering ke Pacitan, ketemu hal-hal baru, wisata terutama. Dan karena memang seneng, basicnya kan dulu hiking ya, naik gunung. Terus kemudian diajak teman untuk gabung di tour travel dan ternyata seru. Bedanya kalau hiking kan kita capek aja, tapi kalau kita di tour travel kerja sebagai tour leader, itu ya ada bayaran, ada fee yang kita terima setelah kita mengantarkan tamu, memberikan penjelasan terkait destinasi yang kita tuju. Itu aja sih bedanya. Boleh kali Pak share dikit nih, gimana sih Bapak membagi waktu antara menjadi guru dan mengurus usaha tour travel ini? Oke,
kalau di Ananda itu kan jadwalnya Senin sampai Jumat. Ya. Jadi kalau orang liburan kan biasanya weekend ya. Jadi iya. untuk jadwal Senin sampai Jumat di sekolah, Sabtu Minggu mungkin ngurus tour atau bahkan ikut terjun langsung. Kayak kemarin yang baru ada Dieng Culture Festival, itu Jumat Sabtu Minggu, tapi Jumat malam baru OTW, itu masih bisa. Jadi pinter-pinter kita bagi waktu, dan karena memang energinya itu dapat dari orang banyak. Jadi seolah-olah kalau kerja full dari Senin sampai Minggu tuh nggak capek, karena memang ekstrovert dan dapat masukan energi itu ya dari ketemu banyak orang. Bahkan kalau nggak ketemu banyak orang malah capek, tidur di rumah aja capek. Jadi terus-terusan ketemu banyak orang yang bikin mungkin nggak ngerasa bahwa saya lagi kerja gitu loh. Enjoy, dibuat simple aja, dan itu tadi nggak ngerasa kalau kita tuh lagi kerja. Bener-bener ngerasa ini passion, mau lama-lama di posisi itu gitu loh. Itu yang buat energinya atau mungkin manage waktunya nggak terlalu sulit sih. Itu tuh teman-teman tips, salah satu tips dari Pak Syirot untuk manajemen waktu. Lanjut Kalista. Oke. Dengar-dengar Bapak juga suka hiking ya tadi ya? Iya. Boleh tahu nggak sih kenapa Bapak suka hiking, terus dari kapan? Oke, hiking tuh akhir 2020 pas COVID. Kalau ditanya sukanya kenapa, sebetulnya nggak ada alasan buat naik gunung itu. Tapi yang buat jadi suka karena tantangan ya. Tantangan satu, yang kedua view. Kalau kamu ngerasain naik gunung, terus tiba-tiba sampai atas, itu kayak kebayar semuanya. Jadi seolah pengen ngulangin hal yang sama, meskipun rasanya capek, kehujanan, kepanasan. Tapi kalau udah sampai atas, kebayar semua. Jadi itu yang buat selalu pengen ngulangin. Nah, buat kita yang masih pemula nih Pak, ada nggak saran dari Bapak untuk kita kalau misalnya pengen naik gunung? Oke, yang satu, kamu harus tahu medan. Kalau medannya itu terjal, atau orang bilang itu naik 5 langkah turun 3 langkah, berarti artinya pasir karena akan curam. Barang-barang apa yang perlu disiapkan, kayak kalau misal Rinjani itu kan treknya pasir, mau nggak mau harus pakai gaiter. Gaiter itu pelindung untuk sepatu agar sepatu itu tidak masuk ke pasir, kemasukan pasir. Kemudian kalau misalkan treknya terjal kayak batu-batuan, berarti ya fisiknya harus sebelum hari H pendakian itu H-2 minggu itu udah harus mulai jogging-jogging. Kemudian lihat-lihat YouTube, kan banyak juga kan podcast-podcast atau pendakian online di YouTube yang kita tahu, oh di sini bakal treknya ada ini, hal-hal yang boleh diikutin atau hal-hal yang nggak boleh diikutin. Jadi riset dulu sebelumnya, dan juga persiapan fisik sih paling penting. Boleh kali Pak nih sedikit kesan Bapak mengajar di Ananda. Ya, sama sebagai tour travel. Oke, satu dulu ya. Berarti kesan sebagai guru Ananda. Ya. Oke, pertama kesan ngajar di sini, muridnya humble itu. Kemudian beda gitu ya sama kayak swasta di Jakarta Barat di pinggiran yang mungkin kenakalan remajanya berbeda, jadi nggak terlalu sulit untuk bisa melakukan upaya-upaya preventif ke anak, kayak dengan ngobrol, kemudian dengan cerita-cerita, meskipun sebetulnya case-nya ya mirip-mirip, tetap ada misalkan masalah-masalah di anak kayak keluarga, kemudian masalah yang sering Pak Syirot temuin itu nggak dapat kasih sayang dari orang tua karena orang tuanya sibuk kerja, akhirnya punya pelarian yang berbeda dengan sekolah sebelumnya. Jadi kesan ngajar di sini seru, kemudian banyak hal-hal baru yang dapat di sekolah ini, ketemu guru-guru yang juga senior Pak Syirot dan banyak pengalaman tentunya, karena bagaimanapun juga kayak misal guru-guru yang sudah senior bisa memberikan pengalaman baru, cara menghadapi anak dan lain itu juga penting. Kemudian kalau di tour travel pengalamannya lebih ke apa ya, pola kerjanya itu nggak membosankan, nggak boring, karena kan
setiap minggu nggak ke lokasi yang sama, tapi akan terus ganti di setiap weekendnya, dan itu yang membuat seolah pekerjaan tuh ya dinikmati kayak liburan aja, meskipun ya sebagai guide itu agak strict atau agak struggle gitu ya menghadapi tamu, permintaan tamu kayak Mas bisa nggak kalau misalkan jam 12 dicarikan es krim dan lain-lain, padahal itu posisinya di Dieng dengan kondisi yang dingin, tapi ya aneh-aneh gitulah. Kurang lebih gambaran kalau kerja sebagai guide, apapun permintaan dari tamu kan juga kita harus bisa handle gitu ya, cara jawab dan lain-lain itu. Bicara soal ini aja, pengalaman atau jam terbang. Paling yang terakhir, ada nggak sih pesan-pesan buat Anandians? Pesan-pesan buat Anandians. Iya. Oke. Kalau misalkan buat Anandians yang lagi nonton podcast ini, jangan takut sama ketakutan yang kamu buat sendiri. Justru lakukan, dan sekali lagi jangan takut sama ketakutan yang kalian buat sendiri. Karena dengan kalian takut, kalian nggak akan bergerak kemanapun. Jangan membatasi diri ya guys, berarti. Nah, mungkin segitu aja kali ya. Terima kasih nih Pak Shiro sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Ya. Thank you juga Kalista dan William, Pak. William. Iya. Ya. Terima kasih guys. Dadah.